Sakarias. Sebagai pembina politik di desa, kami berkewajiban untuk hadir ketika ada calon yang hadir di desa. Dan hari ini Pak Lukman saya anggap sebagai tamu. Untuk itu sebagai tuan rumah, kami wajib menghargai dan menerima tamu. Dan satu hal yang saya mau sampaikan, bahwa jangan sampai sebentar ada bahasa bahwa kepala desa mendukung salah satu calon. Itu saya harap supaya jangan. Karena sebagai pembina politik, kami berkewajiban untuk hadir. Dan hari ini kami menyampaikan terima kasih karena Pak Lukman dan Pak Sakarias boleh hadir untuk menemui masyarakat Lewolema. Hari ini seperti yang disampaikan oleh koordinator lapangan, bahwa Pak Lukman hari ini hadir di sini untuk mensosialisasikan dirinya, untuk memperkenalkan diri siapa itu sosok Pak Lukman. Untuk itu pada kesempatan ini, sekali lagi atas nama seluruh masyarakat Kecamatan Lewolema, kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Lukman dan Pak Sakarias. Untuk itu saya tidak perpanjangkan kata, karena kita sudah sore hari, maka hanya cukup di sini sambutan awal. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Kelurahan, saya sudah berapa kali hadir. Tahun yang lalu saya kalau tidak salah masuk di Lewo Belen ya, ketemu malam duduk bersantai di bawah pohon yang rindang. Juga di sini saya masuk di sebelah sana Bapak. Saya ada lihat yang susah sedikit ya, saya menolong. Juga adik-adik dari Garnet itu, mana adik-adik Garnet? Ada kah? Ada koordinatornya juga datang. Saya malah lupa bahwa saya ada beri bantuan mereka tadi Pak. Ini Pak, dulu kami Pak Bapak sudah memberi bantuan baik, tapi untuk kalian ya mengembangkan diri. Jadi baiklah, jadinya untuk wilayah ini saya bukan orang baru lagi, sudah datang. Dan pada pilkada kali lalu juga saya masuk di sini, tapi Tuhan berkehendak lain. Pak Lukman belum sukses, sukses yang tertunda ya. Jadi bukan gagal tetapi sukses yang tertunda. Nah tahun ini kita maju bersama untuk menang demi ribu ratu. Sehingga saya dan Pak Saka membuat tagline kami kali ini adalah Laskar Ribu Ratu ya. Laskar itu dari Lukman Sakarias. Jadi sebelum saya melanjutkan pembicaraan saya perlu perkenalkan ya, Pak Saka. Pak Saka bisa berdiri sebentar ya. Jadi Pak Sakarias Paun ini adalah wakil saya, berasal dari Adonara Barat. Silakan Pak Saka duduk kembali ya. Jadi memang demikian. Saya kali ini maju untuk menang, maka saya harus melihat peta atau wilayah dalam kancah politik. Ya. Kali ini saya memang sudah kenal Pak Saka lama ya. Saya ambil dari Adonara. Beliau ini saya kenal karena waktu kami sama-sama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sering rapat di Jakarta. Beliau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Lembata, saya di Kalimantan Barat. Nah, jadi ya puji Tuhan saya satu-satunya orang NTT yang bisa menjadi pejabat di tanah orang. Ya. Maka seringkali mereka lebih muda dari saya kumpul-kumpul dan saya ngomong-ngomong, termasuk Pak Bernard Keda yang dari Flores Timur ini. Lalu saya teringat, saya maju ini saya harus mempunyai wakil. Saya tidak mau lama-lama untuk menentukan wakil. Kalau lebih baik saya sudah mulai dari awal memilih wakil saya yang secara yakin sungguh-sungguh dari hati saya bahwa orang ini memang layak mendampingi saya dan mempunyai kemampuan yang bisa dikatakan mumpuni. Karena beliau ini juga nanti bisa bicara juga sudah berpengalaman di beberapa dinas. Berarti orang ini sudah mempunyai kemampuan luar biasa. Jadi mama bapak, adik kakak, diti adik kakak. Kalau saya sekarang datang untuk pilkada 2024, maka ini berarti saya datang kembali. Karena di tahun 2017 saya tadi sudah ungkapkan bahwa saya sudah masuk. Dan waktu masuk itu saya yang paling terlambat. Karena saudara kita yang ada di sini mengundang saya, meminta saya balik lagi ke Lekat Lewo. Karena apa? Meninggalnya Pak Felix Fernandes. Jadi mereka merasa perlu ada kerinduan seseorang yang menggantikannya. Maka saya bersedia setelah saya bicara dengan istri dan anak-anak saya. Nah,
ternyata saya datang terlambat. Sekarang dengan saya masuk, itu luar biasa. Masyarakat kita sekarang sudah sadar, ingin perubahan. Setelah melihat kepemimpinan 5 tahun bahkan sebelumnya, kita Flores Timur ini kok makin rusak. Mama bapak mereka sudah tahu. Ya, saya dengar KPK minggu mendatang akan datang di Flores Timur. Ada dia punya ini, ya. Sudah ada juga yang masuk penjara. Itu berarti ada sesuatu something wrong, ya, dalam kebijakan pemerintahan kita. Maka saya melihat macam ini kan saya terenyuh. Saya ditelepon, nanti Bapak Pastor bisa tanya dengan Bapak Uskup Barantuka. Saya ditelepon 2 tahun yang lalu. Pak Lukman bisa kembali tidak ke Flores? Saya tanya Bapak Uskup, nanti saya pertimbangkan lagi. Sebab saya sudah maju. Kalau yang namanya maju bupati itu bukan hanya ratusan juta, tapi miliaran Bapak. Jadi kalau orang maju itu tidak ada ini, lalu pinjam doi orang sana sini, itu yang buat rusak. Kata orang, tidak ada makan siang yang gratis. Kalau orang pinjam orang doi orang pakai semua, ingat, nanti si ini harus jadi kadisnya, proyek yang itu harus ke saya. Nah, ini yang merusak. Dan ternyata kita melihat banyak di Flores Timur, di Larantuka, ada orang sampai harus menggadaikan rumahnya semua di bank, diambil alih sita karena sudah membantu si A, si B, tapi kenyataannya lain. Maka saya kali lalu juga maju sendiri. Hari ini juga saya maju sendiri tanpa ada yang memboncingi saya. Saya tidak mau. Karena saya tulus, ikhlas bersama dengan Pak Saka ingin membangun Flotim baru. Seperti yang saya bilang. Flotim baru yang sejahtera dan bermartabat. Kita tidak perlu omong-omong lompatan jauh dan segala macam. Loh, kita sudah pernah Presiden Soeharto kita sendiri mengatakan bahwa akan lepas landas. Sekian pelita dijalankan supaya kita nanti bisa lepas landas. Ternyata tetap tinggal di landasan. Bahkan kita jatuh, ya, di bawah kaki IMF, ya, lembaga dana moneter dunia. Hancur kita.